Darah apa itu sih kamu disuruh minum sebelum mbok tambahi darahmu? Waktu itu aku nggak ngerti sih. Kalau setelah aku keluar aku tahu ternyata itu darah hasil aborsi. Oke guys ya, welcome to my vlog with Natalia Lim sing gak ono tandingan ini. Nah, sekarang ya guys ya, aku akan podcast dengan ex jemaat gereja setan guys. Nah, keseruannya seperti apa kalian harus nonton sih, karena aku akan tanya banyak banget guys ya. Dan kemungkinan ini akan jadi 2 part. Nah, BTW aku akan kenalin ke kalian ya. Nah, ini temenku guys. Halo. Namanya Stefanus Wings ya guys ya. Kami sesama pesulap ya. Bener. Kami sesama pesulap ya, dan tentunya background kami pun juga berbeda-beda guys ya. Nah kebetulan ini menarik banget nih, karena temanku ini itu ex gereja setan guys ya. Aku akan tanya nih. Nah oke nih. Rasanya aneh ya oleh misalnya ambil konco dewe. Iya. Tapi ya wes lah kamu. Gak apa-apa, santai. Aku mau nanya, kamu ini dulunya ini ya toh? Itu backgroundnya ya apa? Kok bisa sampai masuk di gereja setan? Oke. Jadi sebenarnya kalau ditanya backgroundku dari keluarga Kristen. Oke. Sebenarnya. Tapi karena namanya anak muda punya jiwa pemberontak, ketika ke gereja dipaksa kan dulu, otomatis aku merasa ketika ibadah itu adalah hukuman menurutku. Hukuman, Bang? Ya, karena dipaksa. Okay. Bukan karena keinginanku sendiri. Terus sedangkan di satu sisi lain, pergaulanku dulu orang-orangnya agnostik. Yang ya agnostik itu kalau orang sekarang taunya ateis, tapi beda sama ateis. Loh kayak aku dong, aku kayak agnostik loh. Agnostik. Nah, pergaulanku dulu seperti itu. Terus sering mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan itu seperti apa, dosa itu seperti apa. Menurut kami dulu, dosa itu adalah peraturan yang dibuat manusia supaya orang-orang ini tidak menabrak etika yang ada. Ininya cuman itu, agama sih tepatnya diciptakan untuk itu, supaya manusia punya rasa takut, supaya manusia bisa mengikuti aturan. Terus singkat cerita, karena kenakalanku dulu dan aku pengen berubah jadi baik, temen-temenku yang nakal, awalnya nakal ini nggak mau temenan sama aku karena dianggap udah nggak asik. Bener kan? Iya. Karena diajak nakal lagi aku nggak mau. Terus temen-temen yang baik mau temen sama aku, mereka takut karena mereka taunya aku nakal. Oke. Jadi ini akarnya dari situ? Betul, jadi merasa kesepian. Sedangkan aku orang yang tipe orang ekstrovert banget. Oke. Ya kan, ketika orang ekstrovert tidak punya lingkungan yang tepat, akhirnya aku waktu itu merasakan kesepian. Nah dari keluarga gitu, selain ngonco, biasanya kan kan intinya yang paling parah ini kan biasanya berasal dari keluarga loh. Nah, kalau kamu dari temen toh? Dari keluarga itu karena kenakalanku sendiri. Oke. Jadi aku pernah paling ekstrim ya menurutku ya waktu itu, kalau yang di keluarga ya. Nenekku dari papa, itu kan cucu paling deket aku. Karena tinggal dari bayi sampai aku gede waktu itu. Ketika nenekku meninggal, di hari pemakamannya aku lebih memilih jalan-jalan ke Bali. Oh gendeng sih kon. Gendeng sih. Iya, karena nggak punya hati dulu. Iya, terus. Ya anggapannya kayak kita ini terlalu belain temen lah. Oke. Ya temen-temen ngajak, udah booking hotel, ternyata nenekku meninggal. Pas bertepatan dengan hari pemakamannya, aku dihadapkan dengan 2 pilihan dan aku tetap memilih berangkat ke Bali untuk Evan. Ngawur sumpah. Ngawur sih. Terus gitu. Dan waktu itu ditanya perasaan sedih, ada nggak? Nggak ada waktu itu. Yang kita pikirkan cuma Evan. Oh iya, serius? Loh, ini keluargamu? Iya, tapi nggak kepikiran sampai situ waktu itu. Wih, gendeng sih. Itu terjadi umur berapa? Sekitar 19 tahun. Oke. Baru lulus SMA lah ya ibaratnya lah ya. Tapi itu aku sudah masuk ke komunitas satanik tadi. Oh iya, serius kon? Aku masuk dari kelas 2 SMA mungkin. 2 SMA? Loh, oke, sekarang nih lanjut ya. Kok sampai kamu ini, selain tadi kamu bilang kesepian ya, kok kamu ini memutuskan untuk masuk ke gereja setan? Apa sih menarik dari itu coba? Jadi gini, waktu itu aku nggak sadar kalau mereka gereja setan. Belas nggak sadar? Belas. Karena mereka tidak ada ibadah besar yang seperti aku dengar cerita di YouTube lainnya. Jadi aku nggak tahu kalau mereka gereja setan. Mereka bahkan tidak menamakan dirinya gereja setan. Komunitas. Komunitas apa? Awalnya ya bilangnya itu komunitas kasih. Jadi untuk orang-orang yang kesepian, orang-orang yang tidak punya siapa-siapa, mereka bebas untuk bergabung ke situ.
Tapi harusnya itu tujuannya bagus dong, kayak misalnya kasih kayak ngono, enggak dah? Ya kalau tujuannya tahu dari awal jelek kan nggak mungkin orang mau. Oh. Jadi mereka mengcover itu sehingga tampak bagus. Tampak bagus, oke. Apa sing jadi triggermu? Nah, jadi gini. Waktu aku dulu stres, aku sering jalan-jalan sendiri. Okay. Nah, muter-muter ke satu taman di Surabaya waktu itu. Ono ya di Surabaya ada. ya? Aku kejebaknya di Surabaya kok. Kejebaknya di Surabaya. Masuk di satu tempat itu, ketika posisi aku sendirian, aku butuh teman. Jadi aku berusaha mencari. Nah, yang aku lupakan itu kayak omongannya papaku dulu pernah ngomongin aku. Kamu mungkin haus sama pertemanan, tapi kamu nggak harus minum racun. Waktu itu aku nggak ngerti maksudnya apa. Oh, oke. Nah, mungkin papaku ya kerasa ya anaknya akan terjebak seperti itu apa gimana aku nggak tahu. Mungkin namanya insting orang tua kan. Akhirnya aku jalan-jalan ke taman itu, aku lihat ada satu komunitas yang menurutku menarik, solid banget gitu. Oke. Solid banget. Karena ada anggapannya kayak aku ini nyari jati diri lah. Lagi mencari jati diri dan zaman SMA, zamannya kita masih anggapannya masih puber lah ya. Itu kan kita kan seneng sok-sokan kan kayak gitu pasti. Aku melihat mereka itu punya satu demonstrasi yang menurutku orang lain nggak akan bisa melakukan itu. Contoh? Jadi di taman itu outdoor dan mereka mendemonstrasikan ada satu lilin hitam dibakar di tengah-tengah taman itu. Iya. Mereka cuma duduk bukan melingkar ya, cuma setengah lingkaran gitu. Dan api di lilin itu diem, bukan gerak loh. Bahkan kita logikanya, ketika di taman itu lilin nyala ya jogi, kasaran gitu loh. Iya. Loh berarti ini dong, apa namanya sulap dong kayak ya, kita. Kan gitu kan. Waktu itu aku udah disulap, cuman maksudnya masih amatir lah, masih belum. Nah, saking aku itu pengen tampak hebat di depan orang-orang, aku tertarik untuk itu. Terus waktu aku nyapa salah satu orangnya, sambutannya mereka itu beda, luar biasa. Sangat amat hangat. Iya, jadi kayak, oh kamu pengen lah, ayo boleh. Kita sering kumpul-kumpul kok. Kalau kamu ada susah juga, kamu boleh cerita kok kita bantu sama-sama cari jalan keluarnya. Oh, kayak gitu. Itu kayak kamu dari gelap ketemu api, Be. Bener, ketemu terang. Kita nganggapnya kan kayak gitu. Akhirnya dia bilang, kalau kamu tertarik minggu depan ya kesini lagi hari ini, oke, aku kesana lagi. Seperti yang mereka janjikan, mereka ada di situ. Di taman itu. Di taman itu ada. Penampilannya mereka kayak apa, Wings? Kayak aku ini kan pecinta warna hitam. Oke. Dan kebetulan outfitnya mereka itu stylenya seperti yang aku suka juga. Seperti gitu. Tapi nggak kita sekarang nggak kayak gitu. Bukan. Nggak selalu ya. Tapi jadi kok kayak kasarannya itu modelnya keren lah menurutku. Aksesoris yang dipakai kayak gitu-gitu loh. Oke. Menurutku nek zamanku SMA sesuatu yang menggambarkan religi itu nerd menurutku waktu itu. Padahal kan nggak selalu seperti itu harusnya. Nah, akhirnya waktu minggu depannya ke sana, dia bilang habis gini kita mau kumpul nih di base camp, ikut ah. Ikut. Sebenarnya waktu aku bilang ikut itu di hatiku udah nggak enak. Di hatiku udah nggak enak. Terus habis itu ya wis lah. Orang mereka ini baik menurutku kan gitu, nggak ada salahnya. Aku menemukan circleku sendiri, ikutlah mereka. Waktu aku perjalanan ke base campnya mereka itu, aku merasa sebenarnya aneh. Kendaraan yang dipakai itu menurutku aneh, karena modelnya mobil itu mobil van. Tapi kiri kanan itu bukan jendela, nggak ada jendela, tahu kan? Kayak van yang buat ngangkat barang. Oke, tahu. Terus dari bangku penumpang ke supir itu juga disekat, jadi nggak ada, kamu nggak bisa lihat arahmu kemana. Oh ya? Berarti tutupan kurung-kurung. Ya kayak orang diculik lah. Kamu diculik ya? Oh, I see. Kayak gitu. Itu aku ngerasa nih, aku ini jangan-jangan diculik. Tapi waktu itu basic aku sama papaku dari kelas 5 SD kan diajari bela diri. Jadi aku waktu itu ngerasa, oh nggak perlu takut, aku bisa kok ngelawan. Waktu itu mikirnya cuma gitu. Tapi di pikiran lainnya juga mereka ini baik kok, nggak mungkin kayak gitu. Terus tibalah aku di satu rumah yang menurutku cukup mewah waktu itu, besar banget. Itu mungkin rumah itu kalau ruang tamu ini nampung 50 orangnya cukup. Oh ya? Oh gede sapira berarti? Gede, rumahnya gede, bagus. Itu penganut Gajah Setan tuh. Itu tempat komunitas yang pastinya berada tuh. Rumah gede di situ. Wah, lumayan. Terus waktu aku sampai di situ, salah satu pemimpinnya
aku tahu dia pemimpin ketika sudah beberapa tahun ikut ya. Jadi waktu itu aku nggak ngerti kalau dia pemimpin, dia itu langsung datangin aku. Dia tanya, kamu lagi ada masalah ya? Masalahmu ini. Dan disebutkan detail. Oh iya? Aku kaget, loh kok bisa tahu? Wah keren ini. Wah, gendeng Mbak, Six Sense. Ya, zaman kita agnostik, terus habis gitu masuk gereja sekuler, bukan gereja sekuler ya, gereja rohani yang kondisi imanku naik turun. Ketemu kayak gitu, aku nggak ngerti mana yang benar mana yang salah. Otomatis kan kayak gitu kan. Dan aku tetap menganggap itu, wah keren, bisa kayak gini. Ternyata ada yang seperti ini. Yang di pikiranku waktu itu seperti itu. Terus akhirnya aku cerita detail. Iya, aku ini karena kenakalanku, aku ada utang gini. Berapa utangmu? Sebesar ini misalkan gitu. Terus dia bilang, oh ya tunggu ya. Terus dia itu masuk ke satu ruangan, kayak ke satu kamar, dan di situ ada beberapa orang. Begitu keluar dari kamar itu, dia itu bilang, kamu ada utang segini ya? Iya, ini buat kamu. Aku dikasih amplop. Oh iya? Dan jumlahnya lebih. Sisanya kamu mau pakai apa terserah kamu. Hah? Serius, Wings? Nah, kan daya tariknya mereka itu luar biasa menurutku waktu itu. Banget lah kayak gitu. Maksudnya kan mereka tahu apa yang kamu butuhkan. Iya. Wih, keren ya. Berarti mereka sangat-sangat peka gitu ya. Iya. Oh. Jadi itu jadi awal mulanya itu adalah karena kamu penasaran tuh. Betul. Karena apinya terjebak tuh. dari rasa penasaranku sendiri. Oh, oke. Nah, setelah itu pas habis kamu masuk itu apa yang terjadi? Nah, setelah dikasih amplop tuh. Awalnya cuman kayak kumpul-kumpul yang kalau kita tahu sekarang kayak connect group atau kelompok sel. Oh ya. Modelnya mereka kayak gitu. Cuman kalau di connect group atau kelompok sel ada yang namanya pujian dan penyembahan, mereka nggak ada. Cuman mereka itu kita saling sharing gitu loh. Oke. Ketika ada masalah, ketika ada orang yang keluargamu lagi sakit tapi butuh biaya, mereka gercep langsung ngumpulin. Wow, serius lu? Serius. Wow, gendeng Pak. Gercep mereka. Lanjut. Nah, terus berselang sebulan mereka itu mulai masuk. Jadi kalau misalkan kita sering dengar tentang penistaan terhadap agama, benar menurutku. Tapi kalau menghujat Tuhan secara langsung, mereka enggak. Aku nggak pernah dengar itu sih. Kenapa kok bisa sampai kamu ngomong penistaan agama itu benar? Nah, jadi mereka itu selalu membandingkan komunitas ini sama gereja. Contoh, setelah sebulan aku ikut, mereka itu selalu bilang kayak gini. Sekarang kamu coba masuk ke gereja, kamu cerita apa yang dilakukan gereja. Gereja mungkin cuman bilang, ayo kita doa. Oh, tapi kebanyakan emang seperti itu nggak sih? Ya kan? Nah, apakah salah dengan hal itu? Sebenarnya kalau kita tahu kebenaran ya nggak salah. Karena doa memang tidak menyelesaikan masalahmu. Iya. Tapi konsep doa adalah membuat kamu siap dan lebih kuat untuk menghadapi masalahmu. Oh, iya. Itu konsep doa. Kalau masalahmu selesai karena doamu, ya itu puji Tuhan, itu mujizat namanya. Tapi sekali lagi kita kembali, Tuhan suka proses. Tuhan bukan orientasi hasilmu. Karena konsep kekristenan yang benar, hasil itu akan mengikuti proses. Ketika prosesmu benar, hasilmu akan baik. Tapi di mereka dibalik, ya kita langsung hasil lah. Langsung hasil ya? Iya, anggap aja ketika kamu butuh ya tindakan nyata yang kita lakukan. Iya sih, yang tadi kamu bilang itu kan, misalnya gereja itu pasti kebanyakan akan menyuruh kamu doa gitu. Bener. Tapi misalnya di sini, komunitas ini, itu kamu malah langsung dikasih betul brand gitu. Oh, makanya kamu bilang kayak karena perbanding-bandingan itu makanya rodo ono kayak penistaan agama itu. Betul. I see. Nah, terus kira-kira nih, kamu masuk di ruangan itu, ruangan gede itu, apa yang terjadi di sana waktu itu? Ya sebenarnya cuma kayak kumpul-kumpul biasa ya, kayak misalkan kita waktu anak sulap gathering, ya kan cuma cerita-cerita sharing, iya. ya sama kayak gitu. Gitu toh. Terus ada satu titik di mana ketika aku kumpul, salah satu orang yang bilang, kamu pingin nggak sih punya kemampuan yang seperti orang-orang yang kamu lihat kemarin? Oh, nyala nolilin itu. Tapi dia bilang dia nggak menjanjikan kamu bisa seperti itu, cuman mungkin ada sesuatu yang berbeda yang akan kamu punya. Mereka bilangnya kayak gitu. Oh, oke. Terus, akhirnya aku bilang, oh ya mau dong waktu itu. Iya, gratis keren deh. Iya, keren dong. Aku ditaruh di satu ruangan, dan ruangan itu aku masih ingat warnanya hitam, ornamennya merah. Iya, aku masih ingat jelas. Aku disuruh meditasi, jadi duduk diem di depanku cuma ada lilin, disuruh ngosongno pikiran pokoknya. Oke. Jadi kepikiranmu tentang masalah minggirno semua, atau kepikiranmu tentang misalkan kamu kasmaran ya, minggirno semua. Jadi benar-benar harus kosong.
clearly bersih intinya gitu. Oke, habis itu apa yang terjadi? Nah, oke, setelah itu dan itu aku nggak langsung dapat ya, cuman melakukan itu beberapa kali sih aku. Oh ya? Aku lupa sekitar 5-6 kali kayak gitu. Terus pada satu titik mereka bisa bilang sendiri, oke, kamu sudah siap sekarang. Kamu yakin kamu mau ya? Iya, aku mau. Jadi, tapi mereka tidak pernah menjelaskan resiko yang akan terjadi ke aku apa. Cuman mereka bilang kamu akan dapat sesuatu yang kayak gini, jelas semua. Kamu apa yang kamu butuhkan nanti kamu bisa dapat, apa yang kamu inginkan bisa kamu capai. Dia bilang kayak gitu. Oke, ya, aku mau dong dengan tawaran yang segitu banyak. Pasti. Ya kan? Terus dia akhirnya nyodorin satu gelas yang sudah ada isinya. Dan waktu itu aku nggak tahu kalau itu isinya darah waktu itu. Ya. Aku nggak tahu. Cuma disodorin gitu di tengah kebingunganku. Terus dia bilang, bisa pinjam ujung jarimu nggak? Ya tak kasih. Terus diambil kayak pakai alatnya untuk ngetes kolesterol biasa ya kan. Iya. Terus ditetesin ke situ. Mereka sendiri yang megangin tanganku ditetesin. Terus mereka kayak tutup mata, nggak tahu aku doain apa. Yang penting waktu itu kan aku juga nggak terlalu percaya tentang hal-hal kayak gitu. Iya. Suruh minum ya, aku minum. Ih, ya. Darah apa itu sih kamu disuruh minum sebelum mbok tambahi darahmu? Waktu itu aku nggak ngerti sih. Kalau setelah aku keluar aku tahu ternyata itu darah hasil aborsi. Hah? Oh, berarti bener dong sih kayak nih mongol-mongol sih di YouTube cerita itu ada kayak organ bayi dan segala macam. Bukan berupa organ sih waktu itu. Bener-bener masih darah. Bener-bener masih darah. Iya. Terus habis itu? Ya, terus setelah itu selang beberapa hari kemudian waktu aku posisi di rumah nih, aku tidur, aku itu mimpi ketemu beberapa orang dengan sosok yang menurutku keren di mimpiku waktu itu. Terus? Jadi pure itu kayak mimpi, aku ketemu gini, dan aku keinget terus beberapa hari. Misalkan contoh, mereka nyebutin nama, sosoknya seperti apa waktu itu. Aku ingat jelas. Tapi waktu di mimpiku, ketika aku ketemu mereka, yang ada di hatiku itu bukan kagum, takut. Oh ya? Maksudnya padahal mereka itu karena takut akan dibawanya, saking mereka ini nggak tahu, ada perasaan yang nggak enak banget gitu loh. Oke, tapi kamu kok tetap jalani? Ya pencarian jati diri, jawabannya itu cuma itu waktu itu. Oke, terus. Nah, akhirnya aku cerita ke salah satu orang, oh berarti kamu disambut. Nah, disambut siapa? Oke. Aku bilang gitu, iya berarti kamu sudah diterima ya. Nanti kamu lihat sendiri lah dalam beberapa hari ke depan, kamu akan dapat sesuatu yang mungkin orang lain nggak bisa. Nah, mereka jawabnya mungkin, bukan pasti loh. Oke, nah, aku di tengah kebimbangan ya kasarannya ya. Sesuatu yang menjadi kemungkinan kan probabilitas. Iya. Otomatis membuat aku semakin tertarik kan untuk mencari tahu itu apa. Iya. Kamu pinter lah ya, kamu dibikin penasaran terus-terusan ya. Oke, lanjut. Konsepnya mereka itu tertata rapi banget. Rapi banget. Terus habis itu aku waktu itu kan masih sekolah. Ketika pengalaman pertama itu ketika di perpustakaan, aku itu ngelewatin satu meja yang isinya ada 2 orang cewek lagi cerita-cerita sama temennya. Kayak telingaku itu denger mereka itu ngomong apa, padahal waktu yang aku denger itu mereka lagi nggak ngobrol. Oh ya? Wih, jadi aku kamu bisa baca pikirannya orang gitu? Bukan baca, lebih tepatnya kayak mendengarkan. Lu wih, Doctor Strange dong? Doctor Strange? Nah, kayak di film ya. Makanya, cuman itu percaya nggak percaya, itu aku ngalami dan aku kaget. Oh ya? Serius, sampai aku ngomong sama temanku, coba ya, kamu mikir sesuatu yang mungkin itu fakta atau bukan pun nggak apa-apa. Waktu aku bilang gitu, aku nyoba, pengen tahu. Sungguhan ke visualisasi kepikiranku juga. Oh iya? Kamu mikir ini ya? Dia kaget, loh kok kamu bisa tahu? Loh, sombong dong otomatis. Oh iyalah, kamu keren, Mbak. Sombong itu salah satu sifat Lucifer. Sombong itu salah satu sifat Lucifer. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong soal Lucifer ya. Gereja setan, apalagi satanik, pastilah nyembahi Lucifer. Belum tentu. Oh, berarti ada setan beberapa yang jadi gini, satanik itu yang aku tahu ya, itu terbagi jadi 3. Oke. Namanya ateistik, teistik, dan luciferian. Yang dianut ateistik, teistik sama luciferian. Yang dianut Anton Sanders Levy, itu salah satu kepala satanik terbesar di dunia. Oh iya? Itu yang ateistik. Oh, itu ateistik. Oke, kita bedah nih satu-satu ya guys ya. Orang itu terkenal nggak sih, Anton? Terkenal. Terkenal banget ya. Salah satu anggotanya Marilyn Manson.
What the heck? Are you sure about that? Wow. Bisa kalian search di Google gak? Banyak itu infonya. Nah, oke, ini kita bakal bedah nih. Boleh. Ateistik, ya kan, yang tadi kamu bilang Anton itu mengajarkan tentang apa? Apa yang disembah? Gini, ateistik itu tidak menyembah ke siapapun termasuk ke setan. Oke. Jadi dia tidak percaya dengan adanya Tuhan, dia tidak percaya dengan adanya setan. Menurut dia Tuhan itu adalah dirimu sendiri. Oh. Karena kamu yang punya kontrol penuh atas dirimu. Oke. Itu yang ateistik. Menurut mereka juga seks itu bukan suatu dosa, tapi kebutuhan. Oke. Nah itu menurut mereka kan kebutuhan. Kalau yang teistik, seks itu bukan dosa. Karena hewan boleh kok seks sama siapapun. Kenapa kamu yang katanya istimewa nggak boleh? Mereka jadi belok nilainya kayak gitu. Oh ya serius? Masalahnya kan binatang itu kan nggak punya sorry itu nggak punya akal sehat kan? Nggak punya akal sehat loh. Apalagi ya anjing anjing birahi ya semua anjingnya juga pasti akan betul. Oke gitu loh. Nah kita ini manusia, manusia. Tapi beranak cuculah dan bertambah banyaklah itu kan firman Tuhan. Oke. Tuhan Tuhan tidak pernah bilang loh menikahlah. Oh yo? Tapi apa? Oh, ini yang teistik nih ya? Ya ini yang teistik. Oke. Wah gendeng Mbak. Jir, kok kayak gitu sih? Ya padahal yang bener kan nggak kayak gitu. Iya yang bener. Manusia kan diciptakan dengan moral. Iya ada moral. Ketika kamu melakukan hal yang terbiasa dilakukan oleh hewan, apa bedanya kamu dengan hewan? Kamu merendahkan dirimu. Ketika kamu merendahkan dirimu dengan cara yang seperti itu ya, sama dengan kamu merendahkan Tuhanmu. Oke. Ya. Sip. Oke. Itu terus yang benar. Yang Luciferian. Nah, Luciferian itu menganggap yang jahat itu Allah, bukan Lucifer. Yang jahat itu Allah. Ya, jadi ada konsepnya gini. Oh iya, baik. Di kitabnya juga yang dipakai beda. Luciferian pakai Lucifer Bible, itu ada sendiri juga. Jadi kalau di Satanik kan ada Satanic Bible. Oke. Kalau Luciferian ada Lucifer Bible-nya juga. Jadi ada kitab tambahan kasarnya gitu. Oh, I see. Nah, di kitab Lucifer Bible itu mereka mengajarkan kenapa kok Lucifer dibuang ke bumi. Itu bukan karena kejahatannya Lucifer. Peraturan pertama di surga tidak boleh ada Allah lain. Iya benar. Dan itu kita semua tahu. Tahu itu apalagi baca Alkitab kan. Ya. Ketika manusia diciptakan, Tuhan itu meminta malaikatnya untuk hormat ke manusia, menghormati manusia. Oke, kan cuma menghormati ya? Ya, tapi kan tidak boleh ada Allah lain. Otomatis kamu nggak boleh hormat ke siapapun selain Tuhan. Oke. Menurut mereka ya. Iya. Terus sampai suatu titik, ini kalau aku cerita detail malah banyak yang sesat. Jadi aku langsung singkat ya. Dikasih. Aku singkat langsung. Tapi sorry. Oke, terus. Aku singkat ketika akhirnya ada satu ruang pertemuan Maha Kudus di surga. Malaikat dikumpulkan dan manusia waktu itu disuruh masuk ke situ. Semua malaikat itu kayak bersorak-sorai menyambut manusia, menghormati manusia. Nah, Lucifer nggak mau. Terus Tuhan itu tegur Lucifer, kenapa kamu nggak mau? Ini ciptaanku yang paling sempurna. Lucifer bilang, dia nggak sempurna kok, nggak seperti yang kamu pikir. Terus Lucifer bilang, aku nggak mau kok nyembah manusia, aku hanya mau nyembah Tuhan. Aku malaikat pujian dan penyembahan. Yang boleh aku sembah cuma Allah. Yang boleh aku kagumi dan aku hormati cuma Allah. Nah, dari pemberontakan itu, akhirnya beberapa pengikut Lucifer setuju. Iya, aku setuju. Bukannya itu peraturanmu sendiri. Terus Allah murka, Lucifer dibuang. Oke. Nah, singkat cerita, Lucifer akhirnya menyusup untuk menunjukkan ke Tuhan sebenarnya manusia yang mau ciptakan ini tidak sepenuhnya sempurna. Manusia ini jahat kok sebenarnya. Nah, ada aturan di surga dulu kan nggak boleh makan buah terlarang. Iya, itu ini yang semua yang kamu tahu ini itu adalah berasal dari Alkitab, yes? Betul, mereka penyiasatannya dari situ. Jadi menggabungkan Alkitab dengan logika. Padahal tidak semua hal di Alkitab itu bisa kamu logika, tapi bisa kamu alami. Oh iya. Ya karena menurutku, bukan aku sok kudus ya atau sok rohani ya. Tuhan itu bukan sesuatu yang bisa kamu logika, tapi bisa kamu rasakan dan kamu alami setiap harinya. Oh iya dong, nafas. Betul. Nafas dari mana? Benar. Nah seperti itu. Kan kamu sekarang logika loh, manusia nafas, kok bisa nafas? Yang kalau misalnya logika, itu pun juga pasti karena kita ada di udaranya. Ini kan atmosfer gitu loh, bumi. Habis itu kita punya jantung, punya paru-paru. Yang menciptakan? Itu yang logikanya. Yang menciptakan, itu kan ya. Kan nggak bisa dilogika kan? Itu nggak bisa dilogika gitu loh. Ya kan? Nah, hal yang seperti itu
banyak sesuatu yang sebenarnya harusnya kita alami, bukan kita nalar kan kayak gitu Iya, kan. karena full of Iya, knowledge kita terbatas. kayak miracle gitu, Iya. miracle happens gitu ya kan. Knowledge kita terbatas. Oh ya, knowledge kita terbatas banget sih. Nah, ternyata beneran manusia ini melakukan dosa. Oh, oke. Yang makan buah terlarang itu. Bener. Ah. Dosanya manusia waktu makan buah terlarang itu ada beberapa menurutku. Jadi orang-orang kan bilang cuman karena mereka melanggar perintah Tuhan. Sebenarnya bukan itu. Yang pertama, waktu iblis menipu manusia, iblis bilang, ketika kamu makan buah itu, kamu akan jadi sama seperti Allah. Kamu tahu mana yang baik, mana yang buruk. Oke. Berarti manusia ingin jadi seperti Allah. Iya. Itu salah pertama. Salah ya. Terus kedua, manusia ini ya tadi benar melanggar perintah Tuhan. Ketika tidak pernah mau mengakui kesalahan. Ketika ketika Tuhan nyari kan waktu jalan-jalan di taman, manusia kan tahu kalau sadar kalau dirinya telanjang, dia bersembunyi ke semak kan. Iya. Terus waktu itu dia bilang, Adam, Hawa, kamu di mana? Intinya kan kayak gitu kan. Terus dia bilang, aku di sini, aku malu, aku telanjang. Siapa yang ngasih tahu kamu? Oke. Terus berarti kamu makan buah yang tak bilang tadi jangan dimakan. Terus dia bilang, iya. Adam bilang, wanita yang kamu letakkan untuk aku, dia yang menyuruh aku makan itu. Terus si wanita kan bilang, ular yang nipu aku. Itu kesalahan kedua itu. Harusnya kalau mereka mau ngakui, iya Tuhan, aku salah, aku makan. Mungkin cerita di Alkitab akan berbeda. Iya. Ya kan? Iya. Tapi yang terjadi seperti itu. Oke. Dari situ Luciferian menganggap ya Lucifer ini hero. Karena membuktikan itu bahwa adalah manusia itu nggak sempurna sesuai yang. Betul. Wah gila coy. Sampai seperti itu. Wow. Oke. Terus nih. Setelah itu ya itu kan Luciferians Bible nih. Nah setelah itu kira-kira kamu ini kan dapat ilmu kayak mendengarkan pikiran nih kayak wow hero-hero yang lain nih. Kamu pernah menyalahgunakan aku ngomong itu talenta, how? Boleh nggak? Boleh. Oke. Kamu pernah nggak sih menyalahgunakan talenta itu? Pasti pernah. Untuk rekrutmen. Oh really? Ya, jadi aku tahu orang ini lagi sedih masalah apa, aku tahu. Wait. Untuk rekrutmen. Berarti kamu ini pernah jadi aktivis? Pernah. For how long? So many years. So many years. More than 5 years? More than 5 years. What the heck? More Oke, than 5 nah. years. Oh wow. Oke, menyalahgunakannya itu untuk rekrutmen. Tapi pernah nggak menyalahgunakannya itu untuk mencelakai orang? Ketika kamu merasa aku benci. Jadi gini, ini aku juga dibekali satu kemampuan waktu itu. Oke. Selain baca pikiran nih, selain mendengarkan pikiran nih. Ketika aku nggak senang sama orang, mereka tidak pernah mengizinkan aku untuk mukul secara fisik. Oke. Tapi cukup kamu liatin nih. Ketika aku ngeliatin dan itu terjadi ke temanku, tiba-tiba hidungnya berdarah. Oh my god. Terus saya situ. Aku kaget juga. Terus aku waktu itu sempat aku panik. Loh, kenapa kok kamu tiba-tiba kayak gini? Itu literally panik, bukan karena tak buat-buat ya. Oke. Karena aku lihat pendarahannya itu aneh, mimisnya itu tiba-tiba banjir langsung. Oke. Terus singkat cerita sama mamanya diajak ke dokter, ditakutkan kan demam berdarah, mikir kan kayak gitu. Iya. Dokter itu waktu itu bilang, syaraf yang di hidung itu kayak dipotong cutter, rapi potongannya. Oh iya. Putus. Anjir. Wow. Dan apa perasaanmu ketika kamu secara nggak sadar melakukan hal itu? Pertama awal-awal ya takut, terus kaget juga. Oke. Terus beberapa hari kemudian bangga. Oh yo? Iya. Oh gendeng gue. Oke, terus Karena kita nggak ngerti. Waktu itu aku juga nggak ngerti kalau ternyata mereka nggak hanya mengendalikan kamu secara fisik, tapi secara roh. Mengendalikan kamu secara roh. Oke, gimana? Jadi gini, kalau kamu pelajari tentang kekristenan, itu ada kerohanian, bener ya? Bener. Maka itu kan Tuhan di Alkitab juga bilang loh, sembahlah Tuhan Allahmu dalam roh dan kebenaran. Ya. Ya kan? Karena Ada Tuhan itu roh. Dia kan bilang gitu. Ketika dia mengendalikan rohmu, otomatis secara fisikmu akan ngikut. Oke. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga, apa yang kamu ikat di surga juga terikat di bumi, apa yang kamu lepaskan maka juga akan dilepaskan di surga, kan gitu kan? Ya. Konsepnya. Mereka pakai itu semua. Terus?
supaya kamu literally keluar dari kasih Tuhan. Literally keluar dari kasih Tuhan. Wow. Oke. Wah, gila, ini seru sih. Ya, ini seru sih. Oke, aku mau nanya nih, membelokkan dari kasih Tuhan, mengeluarkan kamu dari kasih Tuhan. Mencoba ya. Mencoba mengeluarkan kamu dari kasih Tuhan. Aku pengen tahu apa yang dilakukan mereka sehingga mencoba untuk membelokkan keluar dari kasih Tuhan. Nah, apa yang mereka lakukan? Sifat dasar manusia, ketika kamu dapat sesuatu yang mencukupi kamu, kamu tidak akan mencari itu keluar. Bener nggak? Comfort zone. Iya, kalau kamu sudah dapat comfort zone-mu, kamu tidak akan mencari itu keluar. Padahal Tuhan pernah bilang, intinya kita nggak usah membahas tentang kekristenan ya. Kita manusia aja kita tahu, zona nyaman sama zona aman itu beda. Oh iya dong. Ya kan? Kalau zona aman itu harus kamu ciptakan. Kalau zona nyaman kamu nggak boleh stay di situ supaya kamu bisa berkembang dan kamu menjadi orang yang lebih baik, bener kan? Iya benar. Nah, mereka menciptakan zona nyamanmu sehingga kamu nggak mau keluar dari zona nyamanmu. Karena apa? Apa yang kamu butuhkan mereka semua cukupi. Oh, oke. Jadi kamu nggak perlu Tuhan kan? Oh ya iyalah, soalnya nyaman dong. Duit ada coy. Duit ada, kamu butuh disayang di situ juga disayang. Mau punya, kamu minta kerja dikasih juga. Dikasih. Kamu butuh, anggap aja gini, bukan kamu butuh ya, kamu ingin seks, mereka bebaskan. Wow. Gila. Oke, nah yang tadi kamu bilang itu mereka create zona nyaman itu kan. Nah, ada nggak sih kayak cara-caranya nih? Nah ini ya, ini seru nih. Kan kalau misalnya kamu mau rekrutmen, itu kan tujuannya mengeluarkan dia dari kasih Tuhan tuh. Betul. Nah berarti dengan cara create zona nyamannya mereka. Nah habis itu apakah ada metode-metode lainnya yang lebih memuluskan kamu untuk merekrut mereka? Jadi gini, manusia itu pada dasarnya suka diperhatikan. Iya. Bener kan? Bener. Ketika kamu ada masalah, sebenarnya ya kayak ini sekedar saran sih untuk yang mendengarkan. Oh ya, oke. Orang itu nggak selalu butuh jalan keluar kok dari kamu. Ketika misalkan kayak kamu ada masalah, kadang kamu ditemani tok aja kamu seneng kok, Isan. Oh iya. Nggak perlu orang ini ngasih kamu saran, ngasih kamu suggest perhatian kamu lagi kenapa. Kadang nggak perlu seperti itu. Just nemeni itu cukup. Dan itu yang zaman sekarang komunitas jarang lakukan. Karena mereka hanya berfokus untuk ngasih solusi dan pendapat. Padahal belum tentu solusimu jadi jalan keluar yang terbaik. Jadi just kamu nemenin, kamu dengerin curhatnya mereka itu cukup sebenarnya. Nah, itu yang dilakukan sama komunitas ini. Oh iya? Just itu. Kamu benar sampai ngerti ya? Bahkan mereka paham detail masalahmu apa sebelum kamu cerita. Oke. Nah, terus selain ini nih, selain menemani, kayak five love language dong. Ya, betul. 5 love languages ya. Nah, seperti itu dong. Kayak mendengarkan, iya. Wah, gila. Berarti mereka ini benar-benar ngerti semua ya? Ngerti. Nah, kira-kira nih, selain dari hal kayak dari segi emosi, yang tadi yang kamu bilang kan dari segi emosi dan materi ya. Dari logikanya, apakah dibelokkan juga? Kalau kamu orang yang suka baca Alkitab tapi tidak pernah memahami, iya, ada pembelokan tentang itu. Pembelokan tentang itu. Cara membelokinnya gimana? Kamu pernah nggak melakukan kayak? Pernah dong. Ya. Kita tadi di balik layar sudah melakukan demonstrasi sedikit. Oh iya. Oke. Jadi gini, ambil contoh simpel ya. Waktu pertama kali manusia diciptakan, Tuhan itu maha tahu pasti. Tuhan tahu nggak manusia akan melakukan dosa? Pasti tahu. Pasti tahu. Dan dosa itu mendukakan hati Tuhan, bener nggak? Iya. Kenapa Tuhan tetap mau ciptakan manusia? Ya karena Tuhan kasih ya. Kasih dan habis itu dia sayang pengen kalau nggak salah aku pernah baca nih waktu di Alkitab. Tuhan itu memang bertujuan itu untuk menciptakan bukan manusia, menciptakan sesuatu yang mirip dengan Allah. Itu ada kan di Alkitab kan. Dan itu juga memenuhi isi bumi. Apalagi Tuhan juga menciptakan hewan, langit, bumi dan segala macam, pohon dan segala macam. Itu juga ada tuh di kitab Perjanjian tuh guys.
Benar ya? Ya. Kan benar tuh, tujuannya kan Tuhan seperti itu. Tuhan ya? mau menciptakan manusia yang Mirip. Ketika manusia mencoba sama seperti Allah, kenapa tambah diusir? Oh ya, dengan seperti itu. Oh, kan hanya sebatas mirip ya. Kesalahannya cuma makan buah kok. Tapi itu kan dilarang, coy. Kalau dilarang, kenapa manusia ditaruh dekat buah itu? Oh iya ya, caranya seperti itu. Wah, itu berarti Memainkan dengan- logika. Memainkan logika. Berarti karena kamu, wah gila lu. Berarti dengan ini kalau orang yang nggak pendalaman Alkitab benar-benar sesat. Betul. Jadi pendalaman Alkitab di gereja itu sangat dibutuhkan menurutku. Oke. Tapi aku tahu jawabannya loh. Tapi ini versiku loh ya. Kenapa kok ditaruh di situ? Ditaruh di dekatnya manusia ya? Ya karena kan tujuannya jelas. Tuhan ini pengen menciptakan mirip dengan dia. Ya kan yang pertama. Habis itu Tuhan juga mau ngetes dong. Gitu. Berarti Tuhan Dewi ragu. Bukan ragu dong. Kalau ngetes kan berarti kamu memastikan sesuatu yang tidak pasti sebelumnya. Loh, enggak juga. Tapi dia ini kan hanya pengen tahu, bukan pengen tahu ya. Kan ada tuh di Alkitab juga kan. Tuhan itu memperbolehkan kayak, ya sorry tuh sih lo ya. Demon ya, or iblis ya, satanik. Itu untuk mencobai. Kayak gitu. Nah, tapi kan Tuhan pernah ngomong nih. Tuhan tidak akan pernah memberikan cobaan berat lebih di atas kemampuanmu. Pada faktanya, Tuhan tidak pada pernah faktanya mencobai siapapun. Aku lupa di Kisah Para Rasul kalau nggak salah, itu ada ayatnya. Kalau pencobaan itu datang, janganlah berkata pencobaan itu datang dari Allah. Karena Allah itu baik dan dia tidak bisa dicobai oleh sesuatu yang jahat. Oke. Jadi Allah tidak pernah mencobai siapapun. Manusia dicobai oleh keinginannya sendiri. Apalagi yang pernah kamu lakuin nih untuk ngebelokin?